Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. It's depend on when you watch this video. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Serdita. Pada video kali ini, Serdita akan berbagi contoh soal TOEFL dan tentunya dengan pembahasannya. Sehingga nanti kita bisa belajar bersama. Sudah siap semuanya? Let's check this video out. Eits, sebelum kita mulai menyimak contoh soal dan pembahasannya, Serdita ingin bertanya kepada teman-teman semua. Teman-teman semua sudah pernah ikut TOEFL belum? Kalau sudah, kemarin ikut TOEFL untuk tujuan apa? Melanjutkan sekolah atau bekerja? Nah, bagi teman-teman yang belum sama sekali mengikuti TOEFL, Serdita akan memberikan informasi awal tentang TOEFL. Test of English as Foreign Language atau biasa kita kenal dengan TOEFL sering menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi saat kita mau melamar kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, TOEFL ini dirancang untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris kita yang bukan penutur asli. Selanjutnya, ada dua jenis TOEFL, yaitu TOEFL ITP dan yang kedua TOEFL IBT. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pemaparan berikut ini. Yang pertama, TOEFL ITP. ITP itu adalah singkatan dari Institutional Testing Program. Pada tes ini biasanya digunakan oleh lembaga atau instansi untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang dalam konteks akademik. Dalam TOEFL ITP ini terdiri dari 3 bagian, yaitu Listening Comprehension, Structure, and Written Expression, dan juga yang ketiga adalah Reading Comprehension. Dan sedangkan untuk rentang nilai maksimal TOEFL ITP ini adalah 500 sampai 600. Yang kedua adalah TOEFL IBT. IBT adalah singkatan dari Internet Based Test. Seperti namanya, tes ini dilakukan melalui internet. Nah, untuk TOEFL IBT ini ada 4 keterampilan yang diukur, yaitu mendengarkan atau listening, membaca atau reading, menulis atau writing, dan berbicara atau speaking. Nah, TOEFL IBT ini biasanya digunakan sebagai persyaratan untuk beasiswa dan kuliah di luar negeri. Sedangkan nilai maksimal TOEFL IBT ini adalah 120. Nah, itu tadi mengenai TOEFL ITP dan juga TOEFL IBT. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal TOEFL ITP bagian Structure and Written Expression. Dimulai dari soal yang pertama. Kita lihat ya. Mike is the only one of those students who blah 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 passed the exam. Ada 4 pilihan jawaban, A, B, C, and D. Kita bisa lihat bersama. Have, has, are, atau is. Kira-kira yang mana ya jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 1 ini? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, has. Dalam kalimat ini, subjek sebenarnya adalah Mike is the only one, bukan those students. Jadi, kita menggunakan kata kerja untuk subjek tunggal, yaitu has. Nah, maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah B, has. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. John, along with his friends, blah blah blah, going to the party.
Pilihan jawabannya are, is, have, has. Kita lihat. Apa jawabannya? Yes, that's true. Jawabannya adalah B, is. Nah, ini nih. Meski tampak seperti kita berbicara tentang lebih dari satu orang karena ada kata friends di sini, ya, tetapi subjek sebenarnya adalah John yang tunggal. So, kita menggunakan is. Exactly, jawabannya adalah B, is. Contoh soal yang ketiga. Kita lihat ya. See bla 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 a letter when I came. Pilihan jawabannya wrote, was writing, has written, atau writes. Yang mana ya? Kita lihat jawabannya. Pada kalimat ini, ya, kita berbicara tentang dua aksi yang terjadi di masa lalu. Salah satunya sedang berlangsung ketika aksi lainnya terjadi. Jadi, kita menggunakan bentuk past continuous, yaitu was writing. Ya, betul. Jawaban yang tepat adalah B, was writing. Ini dia contoh soal yang keempat. If it bla 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 will stay at home. Pilihan jawabannya rains, will rain, rained, atau rain. Kira-kira jawaban yang mana ya yang benar? Nah, betul sekali. Rains. Jawaban yang benar adalah yang A. Kalimat ini adalah contoh dari conditional sentence tipe 1 yang digunakan untuk menyatakan situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam kalimat pengandaian tipe 1, kita menggunakan simple present tense setelah if. Dan will diikuti oleh verb di bagian lainnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, rains. Kita masuk ke contoh soal TOEFL ITP bagian Structure and Written Expression yang kelima. Nah, kita lihat. Sekarang bagaimana dengan kalimat ini? They bla 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 TV when the phone rang. Pilihan jawabannya watched, were watching, are watching, watch. Kira-kira A, B, C, or D? Iya, benar sekali. Jawabannya B, were watching. Nah, kalimat ini mirip dengan soal nomor 3. Kita berbicara tentang dua aksi di masa lalu. Dan salah satunya sedang berlangsung ketika yang lainnya terjadi. Jadi, kita menggunakan bentuk past continuous, yaitu were watching. Jadi, jawaban yang benar adalah B, were watching. Nah, itu tadi contoh soal TOEFL ITP bagian Structure and Written Expression. Selanjutnya, kita akan bersama-sama belajar contoh soal dan juga pembahasan dari TOEFL IBT bagian Structure. Yang pertama, despite of bla bla bla, he managed to finish his homework on time. Masih ya, ada 4 pilihan jawaban ya. Tired, tiredness, tying, too tired. Ya, benar sekali. Jawaban yang benar adalah yang B, tiredness. Kalimat ini membutuhkan kata benda setelah despite of. Kata yang tepat untuk mengisi bagian tersebut adalah tiredness. Jadi jawabannya adalah B,
tiredness. Ini dia soal yang kedua. Bla bla bla, she couldn't answer the question. Kira-kira yang mana nih yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang tersebut? As much as she tried, as she much tried, as tried she much, as much tried she. Wow, ini susunan katanya ini hampir mirip ya, A, B, C, D. Tapi kira-kira yang mana nih ya? Jawaban yang benar adalah yang A. As much as she tried. Nah, benar nggak jawaban teman-teman? Di sini kita membutuhkan struktur kalimat yang benar setelah subjek she. Pilihan yang benar adalah as much as she tried, she couldn't answer the question. Itu dia jawaban soal nomor 2. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. The pie, bla bla bla, was very delicious, was made by grandma. Nah, kita lihat nih soal nomor 3 nih. Kira-kira mana nih jawaban yang tepat? Which, who, where, atau whose? Benar sekali. Kata yang tepat untuk merujuk kepada benda. Bendanya apa? Ayo. Tentu saja pie. Nah, jadi yang tepat adalah A, which. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah A, which. Masih ada contoh soal yang keempat untuk TOEFL IBT bagian structure. The book, bla bla bla, Mary was reading is very interesting. Nah, bentuk soal ini mirip dengan soal nomor 3 tadi ya. Kira-kira kata mana yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang di atas? Who, whom, where, atau that? Tepat sekali, jawaban yang benar adalah that, D. Kata yang tepat itu merujuk kepada benda. Bendanya apa? Betul sekali, book. Jadi dalam konteks ini, that itu adalah yang paling cocok. Dan sudah pasti, jawabannya adalah D, that. Ini dia contoh soal TOEFL IBT bagian structure yang kelima. Mari kita simak bersama soalnya. The man, bla bla bla, lives next door is very friendly. Kata apa ya yang tepat untuk mengisi bagian kosong di kalimat tersebut? Nah, apakah who, which, where, atau whom? Kita lihat bersama. Seperti contoh soal nomor 3 dan nomor 4 tadi, subjeknya yang harus kita perhatikan. Dalam soal nomor 5 tersebut adalah subjeknya adalah the man. Nah ya, jadi merujuk kepada orang. Kira-kira yang mana? Who, which, where, atau whom? Ya jelas dong, who adalah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5. Nah, itu tadi sekilas tentang TOEFL, contoh soal, dan juga pembahasannya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyiapkan diri untuk mengikuti TOEFL sesuai tujuan kita masing-masing. Dan Serdita doakan semuanya lulus dengan nilai maksimal. Thanks for watching. Bye!